Xiuning, tunggu saja. Sekarang juga aku bawa kau kembali ke keluarga Jiang. Aku hanya ingin bersamamu di keluarga kaya ini. Sebagai pasangan suami istri yang paling biasa. Hao Yang, percayalah padaku. Ambil tindakan. Xiuning, apa yang kamu lakukan? Hentikan segera. Xiuning. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Siapa Anda? Beraninya Anda membuat masalah di sini. Ketua Jian, kami menemukan istri ketua di aula leluhur keluarga Sua dan sepertinya sesuatu telah terjadi. Apa? Xiuning belum mengetahui identitasku. Jika aku membawa sekelompok orang, aku khawatir itu akan menakuti Xiuning. Kamu ikut denganku ke aula leluhur keluarga Sun. Kalian yang lain tunggu aku di sini. Apa hubunganmu dengan ibuku? Bayi di dalam kandungannya. Apakah itu milikmu? Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Tapi Xiuning adalah tunanganku. Jadi kau adalah kekasih Li Xiuning ini. Ibu, jadi kamu melakukan semua hal tak tahu malu ini hanya demi pria ini. Sungguh setiap orang menemukan pasangannya. Ibumu yang janda dipasangkan dengan bujangan tua. Sungguh sempurna. Apakah Anda tahu siapa orang yang berdiri di depan Anda ini? Dia adalah Rongchem. Asisten Som. Aku ingin lihat. Apa yang biasanya kalian semua? Bagaimana tepatnya kalian memperlakukan Xiuning? Mengapa Anda berhenti bicara? Terus bicara. Tidak bisa mengarang lagi. Saya beritahu Anda. Saya adalah kepala desa Xiaoqiao. Di sini saya adalah hukum desa Xiaoqiao. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan jentikan jariku. Hanya kepala desa kecil. Berbicara kata-kata besar seperti itu. Beraninya kamu mengejek ayahku. Biar ku beritahu sesuatu. Kami akan menjadi mitra dengan orang terkaya di Rongchem saat ini. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Berani sekali orang sepertimu bicara sombong begitu. Orang sepertimu yang tidak menghormati ibu kandungnya sendiri. Aku rasa kamu tidak punya harapan untuk bermitra dengan orang terkaya. Kamu, sepertinya aku perlu memberimu pelajaran yang bagus. Kalau tidak, kau tidak akan tahu akibatnya menyinggung perasaanku. Para penjaga, pukuli dia. Desan, tidak. Kepala desa. Kepala desa Xiao, tolong biarkan Yuan Shu pergi. Ini semua salahku sendiri. Jika Anda membiarkannya pergi saja, saya janji akan tunduk pada apapun yang Anda putuskan. Saya minta maaf. Wanita celaka ini, siapa lagi yang kau coba mohonkan? Aku katakan pada kalian berdua, kalian pasangan. Kalian berdua tidak akan mengalami masa yang mudah. Aku tidak takut memukulmu meskipun kamu seorang wanita. Sayang, dia benar-benar berani memukulku. Dia bahkan berani memukul istri kepala desa. Kalian semua, pukuli mereka dengan parah. Hari ini, aku akan memastikan mereka tidak bisa meninggalkan desa Xiaoqiao. Tidak, saya mohon. Kepala desa, saya akan bersujud kepada Anda. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Xiuning, Saya minta maaf. Xiuning, cepat bangun. Tolong biarkan dia pergi ya. Yuan Shu, Anda tidak tahu. Orang-orang yang mereka sewa ini, penjaga keamanan ini, semuanya adalah preman dan berandalan lokal dari desa. Mereka benar-benar akan memukuli Anda sampai mati. Xiuning, jangan khawatir. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Termasuk bayi yang kau kandung. Apa? Xiuning, kamu hamil. Kau tidak tahu dia hamil. Mungkinkah anak ini milik pria lain? Tidak. Tidak. Saya belum pernah bersama pria lain. Anak itu adalah anak Anda. Xiuning, itu luar biasa. Aku akan menjadi seorang ayah. Xiuning, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Kalian pasangan tak tahu malu. Serius apa kalian tidak punya rasa malu? Kalian sudah dewasa. Masih berpelukan dan berangkulan. Itu benar-benar menjijikkan. Suami, orang terkaya akan segera tiba. Jangan biarkan pasangan tercela ini mengotori mata orang terkaya. Cepat selesaikan masalah ini. Mengapa kalian masih berdiri terpana di sana? Tangkap mereka untukku. Tunggu sampai orang terkaya itu pergi. Baru aku akan membereskanmu dengan benar. Asisten Som. Ya. Baiklah. Jadi kau masih berani melawan begitu. Kalian semua pergi. Berhenti. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Dan lihat siapa aku. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu.
Apa-apaan ini? Bagaimana ini mungkin? Tertulis di kartu nama ini adalah nama orang terkaya Rongchen. Barusan bawahannya memanggilnya Jian. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar orang terkaya Rongchen? Suami, apakah kau salah lihat? Bagaimana mungkin dia adalah orang terkaya di Rongchen? Ya ayah, kartu nama saja tidak membuktikan apa-apa. Ayah, ini pasti hanya gertakan. Kartu nama ini jelas palsu. Ya ayah, tidakkah kamu melihat Li Xiuning? Berapa umurnya? Dan dia seorang janda. Mengapa Tuan Besar Jin yang asli mau menikahinya? Putriku ada benarnya. Jika dia benar-benar orang terkaya Jian, matanya tidak akan buta. Suami, apakah kamu lupa? Hakim wilayah berkata, orang terkaya dan iring-iringan mobilnya pergi menjemput pengantin wanita. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Kalau begitu bukankah seharusnya aku mengundang hakim daerah dan biarkan dia memberitahumu secara pribadi, apakah aku nyata atau tidak? Dia benar-benar bisa mengundang hakim wilayah. Kalau begitu, nah jika dia benar-benar orang terkaya, maka wanita ini pasti istri orang terkaya itu. Suami, bukankah kita sudah mengirim orang mencari beritanya? Mereka seharusnya segera kembali. Kita akan segera tahu apakah itu benar atau palsu. Benar. Istriku benar. Kepala desa. Orang terkaya sudah tiba. Apel. Dia benar-benar orang terkaya, tidak kepala desa. Konvoi mobil orang terkaya telah tiba di kaki gunung. Mereka saat ini sedang beristirahat di sana. Saya yakin mereka akan segera tiba. Aku hampir saja tertipu olehmu. Li Xiuning. Li Xiuning. Lihatlah pria liar yang kamu temukan. Dan dia berani menyamar sebagai orang terkaya. Dia pasti bosan hidup. Tidak. Yuan Shou melakukannya hanya untuk membantuku. Dia tidak sengaja berbohong. Siapa yang akan percaya apa yang kamu katakan? Suami, jika kita tangkap penipu yang berpura-pura menjadi orang terkaya ini, tangkap dia dan serahkan kepada orang terkaya. Bukankah seluruh keluarga kita kemudian akan terjamin seumur hidup? Ya, maka keluarga Xiao kita bisa mendapatkan banyak uang. Benar istri. Kau masih berani tertawa. Kau takkan menangis sebelum melihat peti mati. Jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, mungkin aku masih bisa mengampunimu. Kau berani menyuruh ketua Jiang berlutut. Apa kau bosan hidup? Kau masih berpura-pura menjadi orang terkaya di depanku. Beraninya kau memprovokasiku. Kau tidak mau berlutut. Baik, sebentar lagi dari Direktur Yang. Grup Jiang dari cabang Suang Kiao akan tiba di sini. Saat itu, aku akan lihat bagaimana kau masih bisa bicara besar. Tangkap dia untukku. Kau sangat berani. Hei Xiuning. Xiuning, Yuan Shu, lepaskan aku. Lihat direktur yang ada di sini. Sekretaris Shou. Sekretaris Show. Sekretaris Show. Mengapa direktur yang belum tiba? Direktur yang bilang, pergi. Direktur yang memintaku datang dan memberitahumu bahwa ketua Jiang akan segera tiba di desa Xiaoqiao. Apakah kalian sudah selesai bersiap? Semuanya sudah siap. Barusan kedua penipu ini membuat masalah di sini. Apakah kau mengenal orang ini? Tidak, saya tidak tahu ada apa dengannya. Orang ini tadi mengambil kartu nama dan pura-pura jadi orang terkaya. Dengan tampang seperti itu, dia cukup mengintimidasi. Dia, direktur yang saat ini sedang mendampingi ketua Jian untuk menyambut istri ketua. Jika dia adalah orang terkaya, direktur yang pasti akan berada di sisinya. Dia hanyalah penipu dan pembohong. Dia pasti mendengar dari suatu tempat berita bahwa ketua Jiang datang ke desa Xiaoqiao hari ini. Dan begitulah cara dia berhasil menipumu. Sekretaris Show, orang terkaya akan segera tiba. Insiden mendadak yang terjadi di sini pasti akan berdampak buruk. Bagaimana seharusnya kedua orang ini ditangani? Katakan padaku. Saya akan menanganinya sekarang juga. Saya pikir kita harus mengirim mereka berdua ke kantor polisi. Sekretaris Zhu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yuan Shu. Ini sepenuhnya salahku sendiri. Jika Anda ingin menangkap seseorang, tangkap saya. Minggir. Dari mana datangnya pengemis ini? Jangan gunakan tangan kotormu untuk menyentuh setelan mahalku. Saya sedang menyambut ketua Jian hari ini. Jika kau merusak urusan pentingku, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Cepat keluar dari sini. Serahkan tempat ini padaku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekretaris Zhu, ini benar-benar semua salahku sendiri. Jika Anda ingin menangkap seseorang, tangkap saya. Saya lihat kalian semua terlibat dalam hal ini. Kalian semua harus ditangkap untuk memberikan penjelasan kepada orang terkaya. Jangan-jangan. Satu pihak.
Keluarga mereka berbesanan dengan keluarga Xiuning. Secara logis, jika kamu ingin menangkap mereka, maka tangkap mereka semua sekaligus. Tidak, saya adalah kepala desa. Saya dengan wanita ini sama sekali tidak ada hubungannya. Benar keluarga Zhao kita, dan keluarga Li Xiuning yang malang itu, sama sekali tidak memiliki hubungan. Benar kita sama sekali tidak punya hubungan. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Selama bertahun-tahun ini, aku membesarkanmu sendirian sampai kamu dewasa. Bahkan jika keluarga miskin, aku mencari cara agar kamu bisa sekolah. Bahkan ketika kita tidak punya makanan, aku tidak pernah membiarkanmu kelaparan. Demi dirimu, aku bekerja siang dan malam di ladang. Aku bahkan bisa menahan cemoohan orang lain. Aku memohon uang dari rumah ke rumah. Merendahkan diriku. Hanya karena aku ingin membelikanmu apa yang kamu inginkan. Aku tidak pernah sekalipun membiarkanmu kelaparan. Dan aku juga tak membiarkanmu menderita apapun. Dan kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu bahkan manusia? Kamu. Xiuning, anak kita. Aku takkan membiarkan apapun terjadi padamu dan anak ini. Jangan khawatir. Aku akan membawamu kembali sekarang juga. Masih mencoba kabur. Jika aku membiarkanmu lolos hari ini, bagaimana aku bisa menjelaskan diriku kepada Ketua Jian? Xiuning dan anak di dalam kandungannya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan menyeret kalian semua mati bersamaku. Asisten Song. Segera cari dokter. Ya, Jika ada yang menghalangi jalanmu, buat mereka membayar harganya. Juga beritahu Direktur Yang. Suruh dia segera datang ke sini dalam waktu 5 menit. Kamu sudah menghadapi kematian. Dan kamu masih berpura-pura. kurasa dia ketagihan berakting. Direktur Yang akan segera tiba bersama Ketua Jian dan istri ketua. Kalian semua tunggu saja mati. Tangkap mereka. Berhenti di situ kalian semua. Direktur yang ada di sini. Sekarang tunggu saja mengakui kejahatan kalian. Direktur Yang. Direktur Yang. Kau akhirnya tiba. Seseorang di sini benar-benar berani menyamar sebagai orang terkaya. Kami baru saja akan menangkap mereka dan memberi mereka pelajaran yang setimpal. Minggir dari jalanku. Jiang, Ketua Jian. Ketua Jian. Ketua Jin. Direktur Yang. Kau bilang dia adalah Jiang. Direktur Yang, kau pasti salah mengira dia orang lain. Dia adalah penipu yang menyamar sebagai orang terkaya. Benar sekali. Direktur Yang, dia dan wanita ini hanyalah sepasang kekasih gelap. Mereka berdua penipu. Bajingan. Buka matamu yang sialan itu dan lihat baik-baik. Ini adalah orang terkaya di Rongchen. Ketua Grup Jian. Ketua Jian. Pengaturanku tidak memadai. Mohon maafkan aku. Direktur Yang bawahanmu luar biasa. Saya minta maaf Ketua Jian. Ini semua salahku. Yuan Shu. Bagaimana mungkin kamu menjadi orang terkaya? Aku minta maaf Xiuning. Aku tadinya akan memberitahumu, tapi aku khawatir setelah kamu tahu, kamu tidak akan mau bersamaku. Oleh karena itu, aku ingin mencari kesempatan yang cocok untuk memberitahumu nanti. Aku tidak menyangka kamu akan diintimidasi oleh para bajingan ini. Jangan khawatir, aku takkan membiarkan apapun terjadi padamu atau bayinya. Asisten Song segera cari dokter. Ya, Xiuning adalah tunanganku. Beraninya kamu memperlakukannya seperti ini. Aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Direktur Yang, ya. bagaimana mereka memperlakukan Xiuning? Buat mereka membayar 10 kali lipat. Tunggu apa lagi? Suruh mereka berlutut. Ketua Jiang, kami tahu kami salah. Aku ditipu oleh mereka. Ketua Jian, mohon ampuni aku. Aku ditipu oleh mereka. Dasar wanita pembawa sial. Itu semua ide burukmu yang membuatku menyinggung orang terkaya. Keluar. Ketua Jing, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Kami semua tahu kami salah. Ini gawat kepala desa. Wanita tua di pintu masuk pabrik telah meninggal. Kirim mereka ke kantor polisi. Ketua Jian, kami tidak menyakiti wanita tua itu. Dia meninggal karena sakit secara alami. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ibu, aku mohon padamu. Tolong selamatkan aku. Aku adalah putra kandungmu. Ini benar-benar bukan salahku. Ini semua istriku. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Besar.
Besan. Besan. Kami adalah besanmu. Mohon mintakan belas kasihan orang terkaya atas nama kami. Ya Besan, Anda sekarang adalah istri ketua yang terhormat. Anda pasti bisa menjadi perantara untuk kami. Ibu mertua, kami tahu kami salah. Saya tidak akan berani lagi. Tolong selamatkan kami. Sun Haoyang, kamu berkolusi dengan orang luar dan menyebabkan kematian nenek yang paling menyayangimu. Orang sepertimu, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Bawa mereka pergi. Bayar 10 kali lipat. Ibu. Ibu, aku sungguh tahu aku salah. Tidak peduli kesalahan apa yang aku buat saat aku kecil. Ibu akan memaafkanku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Sun Haoyang, ikatan antara aku dan kamu sebagai ibu dan anak telah putus. Mulai sekarang, urus dirimu sendiri. Bawa mereka pergi. Ibu. Di mana ipar laki-laki saya? Mengapa dia tidak datang ke bandara untuk menjemput saya? Tang Mansu ipar perempuan Jiang Yuan Shou. Ketua Jing sedang apa? Dia menemani istri ketua. Apa? Kapan ipar laki-laki saya menikah lagi? Mengapa saya tidak tahu? Pernikahannya belum diadakan. Saya dengar beberapa hari yang lalu, dia baru saja membawa pulang calon istri ketua dari pedesaan. Siapa dia? Mengapa dia tinggal di pedesaan? Saya dengar dia adalah wanita desa. Apa? Seorang wanita desa. Sejak saudara perempuan saya meninggal, ipar laki-laki saya belum menikah lagi. Sekarang dia malah membawa pulang seorang wanita desa. Selama bertahun-tahun, orang yang selalu berada di sisi ipar laki-laki saya selalu adalah saya, istri ketua berikutnya. Seharusnya sudah menjadi saya sekarang. Bagaimana mungkin seorang wanita desa mencuri posisi ini? Nona Tang, saya benar-benar merasa ini tidak adil bagi Anda. Selain itu, saya dengar ketua sangat menyayanginya. Apa bagusnya dia? Wanita ini berani bersaing dengan saya untuk Yuan Zhou. Saya pasti tidak akan melepaskannya. Jika Anda bertindak begitu impulsif, Anda mungkin memancing kemarahan ketua. Kalau begitu pakai orang lain lakukan pekerjaan kotor. Ayo pergi. Ikutlah dengan saya untuk mencari keponakan saya yang cantik, Jiang Yanyan. Ibu. Ibu. Hao yang dibesarkan olehku secara pribadi. Aku tidak pernah berpikir dia akan memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup ini. Si Yuning, berhentilah memikirkan Hao Yang. Kau memohon ampun nyawa pada ketua. Itu sudah belas kasihan besar. Kalian sekarang berdua. Hal yang paling penting adalah kau harus menjaga dirimu baik-baik. Tapi, dia adalah satu-satunya putri yang kumiliki. Jika saat itu, aku tidak kehilangan putriku, hidup tidak akan menjadi seperti ini. Putriku yang baik tunggu ibu di sini. Nah, kamu harus menunggu ibu kembali. Aku ingat saat itu, ketika aku dikejar oleh orang-orang itu, aku tidak sengaja jatuh ke jurang. Pada saat aku kembali untuk mencari putriku lagi, dia sudah hilang tanpa jejak. Baiklah si Yuning. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Mungkin kau masih bisa menemukannya nanti. Benar. Aku ingat di bahu kanannya ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Sebelumnya aku tidak punya kemampuan. Mungkin sekarang aku punya harapan untuk menemukannya. Melihatmu baik-baik saja, The film was aku merasa translated lega. and narrated by M Media. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan hidup dengan baik. Bagian mana diriku lebih rendah darinya ini membuatku marah. Jiang Yan yang putri Jiang Yuan Shou. Bibi, mengapa Anda di sini? Yan, ayahmu akan menikahi wanita desa. Cepat dan pulanglah bersamaku. Katakan apa yang dia inginkan. Jalang, siapa yang menyuruhmu merayu ayahku? Mengapa dia sangat mirip denganku? Ketika aku masih muda, mungkinkah dia putriku yang hilang? Putriku. Apakah itu kamu? Siapa yang menyuruhmu menyentuhku? Jangan berpikir bahwa hanya karena ayahku sedikit baik padamu, kamu bisa menjadi ibu tiriku. Fahami ini baik-baik. Tempat ibuku di hati ayahku tidak tergantikan oleh siapapun. Jadi dia adalah putri Yuan Shu. Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil tempat siapapun.
Baguslah kalau kamu tahu. Ayahku paling mencintai ibuku. Meski ibuku wafat bertahun-tahun lalu. Ruangan ini tidak bisa dimasuki oleh orang lain sembarangan. Kamu si Udik dari desa. Juga ingin menempati rumah ini sebagai nyonya rumah. Jika kamu tahu diri, kemasi barang-barangmu dan pergi secara sukarela. Jangan tunggu aku bertindak. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin nona muda angku itu bisa menjadi putriku? Apa yang kamu lihat? Cepat pergi dan menghilang. Sebelum Yuan Shu kembali, aku tidak akan pergi. Kau berani pakai ayahku untuk menekanku. Aku beritahu kamu, aku adalah satu-satunya putri ayahku. Dia paling mencintaiku. Apapun yang aku inginkan, dia tidak akan menolak. Selama aku tidak setuju. Ayahku sama sekali tidak bisa menikahimu. Berhenti berlama-lama di sini. Kemasi barang-barangmu dan keluar secara sukarela. Aku bilang aku hanya mendengarkan Yuan Shu. Hanya dia yang bisa membuatku pergi. Yan lihat. Ini adalah seorang wanita desa yang tidak berbudaya. Dia bahkan tidak tahu apa itu rasa malu. Demi uang dan kekuasaan keluarga Jiing. Dia menempel seperti plester kulit anjing. Mustahil untuk diusir. Apakah kamu tahu betapa menjijikkannya ekspresimu saat ini? Cepat kemasi barang-barang tak bergunamu. Dan keluar. Ini adalah keluarga Jiang, keluarga terkaya. Di Rongcheng, ini bukan tempat di mana sembarang orang bisa tinggal. Membiarkanmu menjadi istri pria terkaya. Keluarga Jiang kami tidak mampu menanggung malu seperti itu. Benar, cepat pergi dan menghilang. Kau lebih buruk daripada anjing dalam keadaan ini. Kau tidak punya hak untuk menghina orang seperti ini. Kau sebut ini penghinaan. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa itu penghinaan yang sesungguhnya? Seseorang. Pegang dia untukku. Apa yang kau lakukan? Kamu berani mendorongku? Tidak. Ibu. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Saat kau masih hidup, aku tidak membiarkanmu hidup sehari pun dengan baik. Sekarang setelah kau meninggal, aku bahkan tidak bisa melindungi. Bahkan anaknya pun tidak bisa melindunginya. Mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Ayahku tidak ada di sini. Untuk siapa sandiwara ini? Tepat sekali. Yan wanita seperti ini benar-benar terlalu lisik. Bahkan menyeret wanita tua yang meninggal untuk membuat drama. Kau sama sekali tidak boleh bersikap lunak padanya. Jadi kenapa kalau dia mati? Apa hubungannya itu denganku? Beraninya kamu menggunakan foto untuk mengancamku. Di usiamu yang masih muda, mengapa kata-katamu begitu jahat? Kau tak punya hormat pada orang meninggal. Sama sekali tidak. Apakah ini cara ayahmu mengajarimu? Semuanya berhenti. Ayah, Anda akhirnya kembali. Tidakkah Anda tahu? Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukan ini? Kalian berdua dipecat. Ketua Jiing, kami tidak bisa meninggalkan keluarga Jiing. Kami salah. Mohon maafkan kami. Maafkan kami. Keluar. Ayah, mengapa Anda menghukum mereka? Jelas-jelas pelacur ini. Beraninya kamu bicara tanpa instruksimu. Apakah mereka berani melakukan ini? Terus-menerus memanggilnya Jalang. Dia akan segera menjadi ibumu. Begini caramu pada orang tua. Di mana sopan santunmu? Cepat dan minta maaf The film kepada was si Uning. translated Ayah, and Anda narrated benar-benar by demi M-Media. seorang wanita dari desa memukulku. Dan membuatku meminta maaf padanya. Kakak ipar biarkan saja dia. Orang luar tiba-tiba datang ke keluarga ini. Yan tidak bisa langsung menerimanya. Yang juga normal. Sejak kecil, kau tidak pernah memukulnya. Ini adalah yang pertama kalinya. Justru karena aku terlalu memanjakannya sebelumnya, sehingga dia berani berlaku lancang di depan orang tua. Jiang Yan, kamu harus minta maaf hari ini. Kalau tidak mulai sekarang, jangan panggil aku ayah. Maafkan aku. Apakah Anda puas sekarang? Sikap macam apa itu? Cukup Yuan Shu. Anak itu masih muda. Dia perlu diajari perlahan. Pergi ke kamarmu, dihukum kurungan 3 hari. Renungkan baik-baik. Yan, kakak ipar. Yan dia. Kamu juga pergi. Si Uning. Ibu Yan meninggal lebih awal. Aku memanjakannya terlalu parah. Aku telah menyakitimu hari ini. Tidak apa-apa. Aku tahu dia masih muda.
Kamu akan menjadi ibu Yan Yan mulai sekarang. Di masa depan, aku merepotkanmu mendisiplinkannya benar. 20 tahun yang lalu, ibu kandung Yan Yan menyelamatkanku. Sayangnya selama bertahun-tahun, aku belum bisa menemukannya. Bahkan satu-satunya orang yang pernah melihatnya juga menderita amnesia karena kecelakaan mobil. Aku berharap sekarang si Yuning ada di sini. Dia bisa membantuku mendisiplinkan Yan Yan dengan benar. Baiklah, aku mendengarkanmu sepenuhnya. Aku selalu merasa bahwa Yan Yan memiliki kesalahpahaman tentang diriku. Aku harus mencari kesempatan nanti untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Bahkan para pelayan di rumah berani mengganggunya. Aku harus memikirkan cara. Si Yuning Festival Perahu Naga akan segera tiba. Aku berencana mengadakan perjamuan untukmu, agar semua orang tahu kamu adalah calon istri ketua. Aku juga ingin mengumumkan secara publik kabar gembira kehamilanmu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Baiklah. Yuan Shan, adik laki-lakimu benar-benar menarik. Jiang Yuanshan, kakak laki-laki Jiang Yuanshou. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba membawa pulang seorang tunangan. Dan dia adalah wanita desa kelas rendah tak pantas acara formal. Apa? Seorang udik desa. Keluarga Jiang kita adalah keluarga paling bergengsi di Rongcheng. Bagaimana mungkin Yuan Xiao menemukan seorang udik desa yang buta huruf? Jadi, perjamuan ini sebenarnya diadakan untuk seorang wanita petani. Banyak elit sosial datang hari ini. Jika mereka melihat wanita udik seperti itu, wajah keluarga Jiang kita akan benar-benar terkoreng hari ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang adik laki-lakiku pikirkan. Tidak bisakah dia menyimpan aib ini di balik pintu tertutup? Malah dia membuat keributan besar. Judul berita besok mungkin akan menjadi istri orang terkaya yang berasal dari pedesaan. Jika ini terus berlanjut, harga saham grup Jiang kita akan aneh jika tidak jatuh. Kalau begitu, lalu bukankah kita semua akan menanggung akibatnya? Satu tahi tikus ini merusak seluruh panci sup. Tepat sekali. Kurasa dia lebih buruk daripada tahi tikus. Kudengar dia tua dan jelek. Dan siapa tahu cara tercela apa yang dia gunakan untuk merayu Yuan Xiao kita. Aku hanya menunggu dia mempermalukan diri hari ini. Mari lihat dia berani berdiri di sini. Hei, siapa wanita itu? Dia ternyata sangat cantik dan cukup anggun juga. Berhenti. Mengapa aku merasa bahwa dia dan Nona Yan Yan ada kemiripan? Diam. Apakah dia pantas membandingkan dirinya denganku? Dia hanyalah burung pegar liar yang menempelkan beberapa bulu phoenix pada dirinya sendiri. Bau apa itu? Tidak ada. Aku menggunakan sabun setiap kali mandi. Kau di mana kakak iparku? Bukankah dia bilang bahwa dia akan datang bersamamu? Apakah ada sesuatu yang mendesak terjadi karena urusan mendesak? Atau apakah dia tidak ingin bersamamu? Apakah dia malu dan tidak mau datang? Dia benar-benar ada urusan mendesak. Kudengar, Ketua Jing setuju menikahimu karena kau memanfaatkan situasi dan tidur dengannya. Yang memaksanya menikahimu. Karena aku tidak diterima di sini, maka aku akan pergi dulu. Kau jangan pergi. Kakak iparku akan segera tiba. Dan jika dia tidak melihatmu, bagaimana jika dia menyalahkan kami soal keramahan? Apa yang akan kita lakukan? Kau bahkan tidak bisa menerima lelucon. Betapa membosankan. Ini pertama kali kalian bertemu denganku. Tak satu pun dari kalian mengenalku. Mengapa kalian harus begitu sinis dan mengejek? Dan begitu agresif? Kau dengarkan dia. Dia jelas mengejek kalian semua. Mengatakan kalian bahkan tidak sebaik dirinya. Aku yang tahu apakah itu baik atau tidak. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan. Tapi aku tahu bahwa Yuan Shu benar-benar mencintaiku. Kau wanita celaka. Dia benar-benar bisa bertahan. Kau tidak punya malu? Hei Yan Yan, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Dia akan menjadi ibumu segera. The film was translated Aku sama sekali and tidak mau narrated wanita by tua M dan Media. jelek ini menjadi ibuku. Apakah dia pantas? Ketua Jiang, 3 pemegang saham utama perusahaan telah tiba. Kita bisa mengabaikan yang lain. Tetapi ketiga pemegang saham utama ini sangat penting bagi grup Jiang kita. Kita harus pergi dan bersulang dengan mereka. Karena adik laki-lakuku tidak datang, kau pergi dan bersulang dengan mereka atas namanya. Bersulang. Aku tidak minum alkohol. Aku akan mengantarmu. Mereka di sini. Ayo.
kalian bertiga sudah tiba. Ayo, ayo. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah calon ipar perempuanku. Tunangan Ketua Jiang Li Xiuning. Tunangan Ketua Jian. Putri keluarga terpandang manakah ini? Aku berasal dari pedesaan. Kalau begitu kau pasti memiliki kualitas luar biasa. Calon kakak iparku ini bisa memelihara ayam bebek dan angsa. Benar dia juga bisa beternak babi. Tindakan Ketua Jiang kau lihat. Tidak konvensional. Dan bukan sesuatu yang bisa ditiru orang biasa. Mari kita bersulang bersama. Untuk ketiga pemegang saham kita. Bersulang. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Kakak iparku di sini belum banyak melihat dunia. Dia mungkin bahkan belum banyak minum alkohol. Itu sebabnya dia menyemprotkan anggur ke arahmu. Jika dia belum melihat dunia, jangan membawanya keluar. Bukankah ini mempermalukan kita? Dengan istri ketua yang seperti ini, bagaimana grup Jiang di Rongchen masih punya muka? Jiang Yuan Shou, tanpa dukungan dari tiga pemegang saham utama. Kita lihat bagaimana kau masih bisa menempatkan dirimu di grup Jiang. Wanita vulgar seperti dia, mengapa dia pantas menjadi istri ketua? Dia benar-benar telah mempermalukan keluarga Jiang. Suruh dia keluar dari keluarga Jiing. Keluar dari keluarga Jiang. Keluar dari keluarga Jiang. Keluar. Keluar. Aku ingin lihat siapa berani menyuruhnya pergi. Aku minta maaf aku datang terlambat. Yuan Yo, aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar akan menikahi wanita desa ini? Ya, ini adalah sesuatu yang sudah aku putuskan. Aku sarankan kamu berpikir baik-baik. Aku Jiang Yuan Shou, tak melakukan hal yang belum kupikirkan matang. Yuan Shou, aku melihatmu tumbuh dewasa. Kau luar biasa saat masih muda. Kemampuanmu luar biasa. Di usia muda, kau membangun karir yang sukses. Ayahmu sangat menghargaimu. Itulah mengapa sebelum dia meninggal, dia menyerahkan grup Jian kepadamu. Lihat apa yang kau lakukan sekarang. Seorang wanita desa. Apakah dia benar-benar memikatmu? Benar Yuan Shou. Pernikahan di keluarga elit tidak pernah hanya masalah pribadi. Setelah mantan istrimu meninggal, jika kau tak ingin aliansi pernikahan dengan keluarga lain, baiklah, tapi kau malah menikahi wanita ini. Kau adalah ketua grup Jian, orang terkaya di Rongchen, istri ketua, mewakili wajah grup Jian dan bahkan Rongchen. Hubunganmu, kami tidak setuju. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Tiga pemegang saham. Aku tahu niatmu baik padaku, tapi aku bertekad untuk menikahi Li Xiuning. Jika kamu menikahinya, kamu melawan kami. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Semuanya. Aku di sini hari ini untuk secara resmi memperkenalkan kepada semua orang tunanganku, Nona Li Xiuning. Dia sederhana, tulus, dan baik hati. Teguh dan tak tergoyahkan. Dia tidak menjilat atau mencari muka. Dia tidak menjilat kekuasaan atau pengaruh. Dia memperlakukan orang dengan tulus dan menangani masalah dengan adil. Tidak manja dan tidak sok. Semua kualitas yang dimilikinya ini adalah yang aku hargai. Yang lebih penting, aku tahu dia akan kapan saja, dalam keadaan apapun, mendahulukan aku. Entah itu kemiskinan atau kekayaan, penyakit, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Orang seperti ini adalah orang yang ingin kuhabiskan hidupku bersamanya. Diam Yuan Shou, kau bertindak bodoh. Jika kau adalah orang biasa, maka apa yang kau katakan akan menjadi kriteria pemilihan pasanganmu. Tapi mengingat statusmu, bagaimana hal-hal dangkal ini menguntungkan karirmu? Manfaat apa yang bisa mereka The berikan film pada is karirmu? translated Apakah kau and bersikap adil narrated kepada by grup M Jian? Media. Grup Jian. Aku tentu akan mengelolanya dengan baik. Selain itu, aku punya kabar baik untuk diumumkan, yaitu grup Jian kita akan segera menyambut pewaris baru. Pewaris baru. Kapan ini terjadi? Tunanganku, Nona Li Xiuning, sedang hamil. Anak ini akan menjadi pewaris baru grup Jian. Jiang Yuan Shou sudah gila. Aku telah menyanyiakan bertahun-tahun.
membimbingnya. Dalam pernikahan keluarga kaya ini, di mana cinta sejatinya, itu hanyalah saling menguntungkan, saling memanfaatkan. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Bagaimana dia tahu bahwa anak itu pasti anaknya? Mungkin itu adalah anak dari wanita keji itu. Dengan pria lain, mengumumkan pewaris baru sekarang. Apakah dia tidak takut bahwa di masa depan, dia akan mempermalukan dirinya sendiri? 3 pemegang saham, kalian semua telah melihat situasi kakakku saat ini. Dia sama sekali mengabaikan nasihat kalian. Bertindak semaunya jika ini terus berlanjut. Grup Jiangku, cepat atau lambat, akan diseret jatuh olehnya. Mengapa tidak? Kalian mempertimbangkan saran saya. Mari kita lanjutkan seperti yang kau sarankan terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah siap? Nona Tang, apakah Anda benar-benar berencana melakukan ini? Tentu saja. Li Xuning, mari kita lihat bagaimana kamu lolos kali ini. Ketua Jian, seseorang dari Universitas Xuanxia, telah mengirimkan foto-foto ibu kandung Nona Yan Yan. Mereka ada di lantai bawah hotel. Dia bersikeras menyerahkannya kepada Anda secara pribadi. Baiklah, Xiuning. Aku ada urusan di luar. Aku akan kembali menjemputmu nanti. Baiklah. Eyo, Li Xuning, mari kita minum. Aku benar-benar tidak minum alkohol. Bukankah tadi kamu minum dengan baik? Kamu tunggu saja di sini. Sebentar lagi. Tidak peduli siapa yang masuk. Kamu lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Kalau begitu, hadiah yang dijanjikan. Jika kamu menangani ini dengan baik, kamu pasti akan mendapatkan bagianmu. Hati-hati, Kak. Kau membawaku kemana? Jangan khawatir. Ikutlah denganku. Ketua Jin sedang menunggumu. Kemana mereka membawanya? Aku harus pergi dan melihat keramaiannya. Masuk saja ke dalam. Tetaplah di dalam. Mengapa kau mengunciku di sini? Apakah aku salah ingat? Sepertinya tadi bukan kamar ini. Kenapa kamu berdiri di sana tertegun? Cepatlah dan pergi. Nona Tang masih menunggu pertunjukan kita. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo pergi, ayo pergi. Cepatlah. Barusan, apakah dia mengirim Li Xuning kah? Kamar yang mana? Ayo, sayang kecil. Lepaskan aku. Tolong. Cepat, buka pintunya. Siapa yang berani merusak rencanaku? Itu Li Xuning. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Apakah ada orang di sana? Cepat datang Film dan was bantu. translated Li and Xuning, narrated by M kenapa kamu Media. di sini? Lalu siapa yang ada di kamar ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mungkin aku salah kamar. Buka pintunya. Buka pintunya cepat. Menyingkir. Lepaskan aku. Tolong. Yan Yan, kau baik-baik saja? Tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Kau harus menunggu ibu kembali. Mungkinkah Yan Yan benar-benar putriku? Yan Yan, tanda lahir di bahumu. Bisakah kau biarkan aku melihatnya lagi? Kau pikir kau ini siapa? Kalian tunggu di sini. Yan Yan, kamu baik-baik saja. Bibi. Li Xuning, beraninya kamu menyuruh seseorang mengancam Yan Yan? Bibi, apa yang kau katakan? Kau bilang dia menjebakku.
Ya. Yan. Kalau tidak bagaimana mungkin dia bisa datang menyelamatkanmu begitu cepat. Ini semua adalah rencananya. Dia hanya ingin menggunakan penyelamatanmu untuk mendapatkan simpatimu. Tapi aku jelas melihatnya barusan. Yan, berhenti membela. Wanita seperti ini, kamu masih muda. Kamu sama sekali tidak mengerti betapa jahatnya wanita desa seperti dia. Tang Mansu, berhenti memfitnahku di sini. Aku bahkan tidak mengenal pria ini. Bagaimana mungkin aku mendukungnya dalam menyerang Yan? Kamu bilang kamu tidak bersalah. Baiklah, kenapa kita tidak bertanya saja padanya? Baiklah. Apa yang terjadi? Bicaralah. Apakah kamu mengenalnya? Apakah dia yang menyuruhmu menyerang Yan? Kamu mau mengambil sisa uangnya. Kalau begitu bersikaplah yang benar di depanku. Itu dia. Semua ini, wanita ini yang menginstruksikan saya. Aku tidak percaya, aku baru saja sangat mempercayaimu. Aku tidak menyangka kau benar-benar bersekongkol dengannya. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Bukan seperti itu. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Mengapa kau memfitnahku? Ini uang yang kau berikan padaku. Kau bilang setelah perbuatan itu selesai, kau akan memberiku 10 kali lipat. Aku tidak mau uang ini lagi. Aku mohon pada kalian semua. Biarkan aku pergi saja. Kau bicara omong kosong. Kapan aku pernah memberimu uang? Bahkan jika kau bilang aku yang menyuruhmu. Kalau begitu katakan padaku. Kapan itu? Di lokasi mana? Aku memberimu uang. Dia adalah tunangan orang terkaya. Kamu tidak boleh bicara sembarangan atau menuduh orang sembarangan. Jika tidak kau hadapi konsekuensi berat. Ya, aku tidak menuduhnya secara salah. Itu karena dia membencimu. Menghalangi pernikahannya dengan pria kaya itu. Ingin gunakan kesempatan beri pelajaran. Bajingan. Apakah kau benar-benar bersekongkol dengan bajingan ini? Tidak melukaimu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencari seseorang untuk menyelidiki. Kebenaran pasti akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Kamu masih tahu kata tidak bersalah. Seseorang seusia Yan yang seperti bunga adalah orang yang benar-benar tidak bersalah. Untungnya aku datang tepat waktu. Kalau tidak, jalan masa depan Yan, bagaimana dia bisa melaluinya? Kamu benar-benar kejam. Kau bicara omong kosong. Yan, aku sungguh tidak melukaimu. Seseorang sepertimu, wanita desa yang tidak banyak mengenyam pendidikan, benar-benar menakutkan. The film was Masih penuh kebohongan translated bahkan and sekarang. narrated by Aku M lihat Media. kamu. Itu hanya karena iparku terlalu baik padamu beberapa hari terakhir ini, sehingga kamu menjadi begitu ceroboh dan berani menyakiti putri kesayangannya. Aku tidak. Kau tidak melakukannya. Lalu mengapa kau di sini? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelaskan. Berhenti berpura-pura tidak bersalah. Penjaga. Yan, Nona Tang, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah suara ini. Mengapa terdengar begitu akrab? Aku ingat sekarang. Itu mereka. Mereka yang membawaku ke sini. Kamu bicara omong kosong. Jelas kamu yang menyuruh kami mengikutimu. Mengatakan ada pertunjukan bagus untuk kami tonton. Tepat sekali. Kami merasa ada yang salah ketika kami tiba dan pergi tanpa memasuki rumah. Saat itu, kami sudah merasa bahwa kamu memiliki niat jahat. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar akan membuat kami datang dan menyaksikan penghinaan Nona Yan. Sekarang apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Aku benar-benar tidak. Aku dibawa ke sini karena aku minum terlalu banyak. Meskipun aku linglung, aku mengenali suara kedua orang itu dengan jelas dan gamblang. Percayalah padaku, minum terlalu banyak, tidak bisa berjalan lurus. Dan kami memanfaatkanmu. Kamu benar-benar pandai mengarang. Kamu terlalu banyak menonton drama pendek ya. Tepat sekali. Jelas-jelas kamu yang meminta kami datang. Sekarang kamu berbalik dan menggigit kami, mengatakan kami menjebakmu. Kamu terlalu jahat. Kamu mengklaim bahwa mereka sengaja membawamu ke sini. Apakah kamu punya bukti? Aku mengerti sekarang. Kalian semua bersekongkol untuk menjebakku. Maka tentu saja apapun yang kukatakan tidak berguna. Mengapa mereka menjebakmu? Apakah kau pikir bahwa semua orang di dunia ini kecuali dirimu adalah orang jahat? Biar ku beritahu. Wanita dengan niat jahat sepertimu pada dasarnya tidak pantas menjadi istri orang terkaya. Bahkan jika ayahku memutuskan untuk menikah lagi, itu hanya bisa bibiku. Yan, fakta bahwa dia berani melakukan
hal keji seperti itu padamu hari ini. Siapa tahu apa yang mungkin dia lakukan padamu besok. Hari ini kita harus membuatnya. Membayar harganya. Pengawal, tangkap dia. Lepaskan aku. Mengapa aku harus mengakuinya? Aku datang ke sini justru untuk menyelamatkan Yan Yan. Orang yang benar-benar menyakitinya bukanlah aku. Itu adalah kamu. Apakah kamu pikir Yan Yan sepertimu? Tidak punya otak. Dan akan mempercayai omong kosongmu. Tepat sekali. Kemunafikanmu benar-benar keji. Yang kau sebut menyelamatkanku, sebenarnya hanyalah alasan yang kau buat. Karena kau sendiri tidak bisa melarikan diri. Bahwa kamu memperlakukanku seperti ini jika Yuan Shu tahu. Dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu melakukan tindakan menjijikkan seperti itu. Kamu melakukan hal yang menjijikkan. Apakah kamu pikir kakak iparku ketika dia tiba akan memihakmu? Kamu dengan jahat merusak reputasi Yan Yan. Bahkan jika kakak iparku datang, dia akan demi Yan Yan menghukummu dengan berat. Ayahku paling mencintaiku. Jika dia tahu kau memperlakukanku dengan sangat buruk, dia pasti tidak akan memaafkanmu, Yan Yan. Karena dia sudah tidak bisa menyangkalnya. Maka cepat suruh dia menandatangani surat pengakuan dan penerimaan hukuman, dan serahkan kepada ayahmu. Benar, Bibi, kau masih yang paling memikirkan segalanya secara menyeluruh. Jika kamu memiliki niat untuk bertobat, maka cepatlah mengaku dan menerima hukuman. Tanda tangani Surat pengakuan. Aku tidak akan menandatanganinya. Jika menandatangani makin tak bisa jelaskan diri. Tanda tangani. Cepat tanda tangani. Yan Yan, wanita ini sudah mengaku. Kurasa, dia hanya mengandalkan anak di perutnya, sehingga dia berani menyakitimu. Jika anak ini lahir di masa depan, tidak ada yang tahu bagaimana lagi dia mungkin menyakitimu. Bibi, kau benar, itu pasti akan menimbulkan masalah bagiku di masa depan. Dan bagi keluarga Jiing. Oleh karena itu hari ini, kita harus melenyapkannya juga. Hentikan, tangkap dia, dorong dia ke sana untukku. Tidak dengarkan aku. Dengarkan aku. Yan Yan, aku sungguh tidak menyakitimu. Itu adalah ayahmu yang memintaku untuk lebih dekat denganmu dan lebih peduli padamu. Anak di perutku adalah adik kandungmu. Aku mohon padamu, diam. Jangan gunakan ayahku untuk menekanku. Sumber bencana di rahimmu juga ingin menjadi adikku. Apakah dia pantas mendapatkannya? Yan Yan, kamu tidak boleh mempercayai perkataan mereka dan melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Jika tidak, jika Yuan Shu tahu. Xiuning. Di mana Xiuning? Segera periksa untukku. Kemana Nyonya pergi? Ya, Xiuning. Aku tidak pernah menyangka. Kaulah yang menyelamatkanku 20 tahun yang lalu. Mulai hari ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk memberimu kebahagiaan. Ketua Jian. Seorang petugas kebersihan baru saja melaporkan melihat Nyonya dibawa ke lantai 6 hotel untuk beristirahat. Pergi cari dia. Ini adalah akibat dari kau yang menyakitiku. Rasakan. Yan Yan. Dia berdarah. Seret dia keluar dari sini untukku, agar dia tidak mengganggu pandanganku. Pergi. Semuanya berhenti. Minggir. Xiuning. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melukaimu seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Kakak ipar. Tidak. Itu bukan urusan kami. Dia menabrak sudut meja sendiri. Yuan Shu. Cepat panggil dokter. Ya, Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ayah, ini semua karena wanita jahat ini. Dia bersekongkol dengan penjahat untuk menjebakku. Dia hampir merenggut nyawaku. Ayah, kau harus menegakkan keadilan untukku. Benar kakak ipar. Dan semua orang di sini melihatnya. Selain itu, dia bahkan menulis pengakuan bersalah. Mohon ditinjau. Kejahatannya. Di dalam pengakuan itu, tertulis dengan jelas dan tepat. Dia juga mengakuinya. Dia bahkan membubuhkan sidik jarinya di atasnya. Wanita ini sangat jahat. Kau sama sekali tidak boleh bersikap lunak padanya. Xiuning, apa sebenarnya yang terjadi? Yuan Shu, Aku mendengarkan. percayalah padaku. Aku sungguh tidak menyakiti Yan Yan. Semua tuduhan ini dipaksakan kepadaku oleh mereka. Aku tidak bersalah. Mereka menggunakan kekerasan padaku. Sidik jari ini. Mereka mengambil tanganku dan menekannya secara paksa. Tidak ada yang bisa bersaksi untukku. Aku bertanya-tanya,
Apakah Yuan Shu akan mempercayaiku? Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Aku percaya semua yang kamu katakan. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dokter, apakah anak itu baik-baik saja? Ketua Jiang harap tenang. Anak itu tidak terluka parah. Namun mulai sekarang, jangan biarkan Nyonya mengalami benturan keras seperti itu lagi. Memang pantas untuknya. Mengapa dia begitu jahat? Kakak ipar, Yan dia. Kau diam. Ayah, kau memukulku. Hari ini kau memukulku lagi. Karena wanita ini, aku membencimu. Tepat sekali. Aku terlalu memanjakanmu sebelumnya. Itulah mengapa hari ini kamu menjadi seperti ini. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kalian berdua lakukan? Kalian mengklaim Xiuning sendiri. Menabrak sudut meja. Apa kalian pikir aku akan percaya hal seperti itu? Kalian anggap aku Jiang Yuanshou ini siapa? Bahkan jika Yan menyerang lebih dulu. Yan selalu bersikap baik. Jika bukan karena wanita tua desa ini melakukan hal-hal jahat seperti itu, mengapa Yan bertindak seperti ini? Ini semua salah wanita tua desa ini. Kau diam. Siapa izin kamu bicara tentang Xiuning begitu? Ayah, aku adalah putrimu. Apakah kau bersikeras memihaknya seperti ini? Mulai sekarang keluarga Jiang ini, jika dia tinggal aku pergi. Jika aku tinggal dia yang pergi. Jiang Yan, apa maksudmu dengan itu? Ayah, hari ini antara aku dan wanita tua ini, pilih salah satu. Apakah kamu mengancamku? Bahkan jika kau ingin mencarikan ibu tiri untukku, itu seharusnya bibi yang dengan susah payah merawat kami selama bertahun-tahun, dan bukan wanita rendahan dan tercela ini. Dia sama sekali tidak pantas menjadi ibuku. Kakak ipar. Apa status kakakku? Dia berasal dari keluarga Tang yang terpandang. Putri sulung dari keluarga kaya Rongcheng. Yan memiliki asal-usul yang begitu mulia. Bagaimana kamu bisa membiarkannya mengakui seorang yang tidak berbudaya, tidak sopan? Wanita desa sebagai ibunya, bagaimana dia bisa rela? Bahkan kakakku tidak akan setuju. Ayah, jika ayah tidak mengusirnya hari ini, saya akan meninggalkan keluarga Jiing dan tidak akan pernah kembali. Kamu dengan sengaja mengusir Xiuning. Ketika kamu mengetahui identitas aslinya, kamu akan menyesal. Identitas sejati apa yang dia miliki? Bukankah dia hanya seorang wanita yang keji di dalam dan kotor? Mungkinkah dia adalah semacam putri dari ketua kaya? Asisten Song berikan potret itu padanya. Ya, Lihatlah baik-baik. Kau tunjukkan padaku. Potret wanita ini, apa maksudnya? Aku mengerti. Kau ingin aku pergi. Baiklah, Lepaskanmu. aku tidak akan melepaskannya. Apakah kau begitu menyukai potret wanita ini? Ayah, apakah ayah lupa bagaimana ibuku menyelamatkanmu saat itu? Jika dia tahu kau memperlakukan putrinya seperti ini sekarang, betapa hancurnya hatinya. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar akan demi wanita tua dari pedesaan ini mengusir kami? Jika memang begitu, baiklah. Aku akan membawa Yan dan barang-barang kakakku dan meninggalkan keluarga Jing sekarang juga, karena di sini tidak ada tempat bagi kami untuk berdiri lagi. Ayah, dengan melakukan ini, apakah ayah bersikap adil kepada ibuku? Kami pergi sekarang. Kuharap ayah tidak akan menyesali ini. Berhentilah keras kepala. Kalau tidak kamu akan menyesal. Mengapa aku harus menyesalinya? Pak Tuawang masuklah. Kamu datang dan beritahu dia apa yang sebenarnya terjadi. Nona Yan, sebenarnya saat itu bukan Nyonya yang menyelamatkan ketua Jian. Kau bukan putri kandung Nyonya. Kau, apa yang kau katakan? Ketika ketua Jian dalam bahaya saat itu, dan saya terluka parah. Kemudian, saya pergi mencari ibu kandungmu. Ibumu baik hati, dan dia membawa dirimu The yang film masih was kecil translated and pergi untuk memancing narrated orang by jahat M menjauh. Media. Ketika kami tiba, kau menangis sendirian di pinggir jalan. Ibumu sudah menghilang. Kami mencari untuk waktu yang lama. Kemudian ketua Jian membawamu pulang, percayakanmu istrinya. Memperlakukanmu anak sendiri sejak itu. Kau bilang aku bukan putri kandung ibuku. Orang di lukisan potret ini adalah ibu kandungmu. Apa?
Yan. Di bahumu. Apakah ada tanda lahir merah berbentuk kupu-kupu? Bagaimana kau tahu? Karena tanda lahir putriku persis sama dengan milikku. Mustahil. Itu tidak mungkin. Si Udik ini, bagaimana mungkin dia menjadi ibuku? Bibi. Katakan padaku ini tidak benar. Ini tidak benar. Tanda lahir di tubuh Yan sama sekali bukan rahasia. Dan barusan ketika kamu bergegas masuk, bukankah kamu juga melihat tanda lahir di tubuhnya? Ya. Aku mengenalimu. Kamu adalah pengawal pribadi ketua Jing. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah mengenalinya. Mengapa sekarang kamu tiba-tiba memilih untuk angkat bicara? Apakah Li Xiuning yang menyuruhmu melakukan ini? Keuntungan apa yang dia berikan padamu? Tidak, sama sekali tidak. Itu karena pencarian nona muda akan ibu kandungnya mengakibatkan kecelakaan mobil yang menyebabkan amnesia. Saya baru saja memulihkan ingatan saya dan segera melaporkannya kepada ketua. Kalian berdua sudah berkolusi sejak lama. Bagaimana mungkin kamu mengakuinya? Ayah, ini pasti kesalahan. Dia tidak mungkin ibu kandungku. Tepat sekali, kakak ipar. Pengawal ini tidak ingat selama bertahun-tahun. Mengapa begitu dia tiba? Dia tiba-tiba ingat. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Xiuning, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi 20 tahun yang lalu? Aku ingat. Pada saat itu, ketika aku sedang dikejar, aku tidak sengaja jatuh ke jurang. Di The film kepalaku was masih ada translated bekas luka and dari cedera narrated itu. by M Media. Orang yang mencelakai Yan, bawa mereka masuk. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu? Aku. Apa kau ingin aku mengirimmu ke kantor polisi sebelum kau mengatakan yang sebenarnya? Itu adalah Tang Manshou. Mereka menginstruksikan saya. Mereka menyuruh saya berada di kamar menunggu, mengatakan bahwa selama ada seorang wanita yang masuk, saya harus menyerangnya. Saya juga tidak tahu bahwa yang masuk adalah putri Anda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku menyuruh kamu melakukan hal seperti itu? Saya jelas tidak mengada-ada. Takut mereka tak bayar setelahnya. Jadi saya diam-diam merekamnya. Kamu tunggu saja di sini. Tidak peduli siapa yang masuk nanti. Kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Bagaimana pembayaran disepakati? Jika kamu menangani masalah ini dengan baik, kamu pasti akan mendapatkan bagianmu. Aku sangat mempercayaimu. Kapan aku menyuruhmu melakukan hal seperti itu? Kakak ipar, apa yang dia lakukan? Aku benar-benar tidak tahu. Pikirkanlah. Yan adalah keponakan kandungku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Lagi pula, dia juga putri, paling berharga dari kakakku. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Kamu harus mempercayaiku. Itu benar. Dia tidak mungkin menyakiti Yan. Lihat, dia bahkan berkata, aku tidak akan menyakiti Yan karena orang yang benar-benar ingin kamu sakiti adalah aku, Li Xiuning. Aku pikir kamu adalah orang yang baik. Ternyata kamu sangat jahat. Kau diam. Apa yang telah kau lakukan? Kau tahu jelas di hatimu. Mencelakai tunanganku. Kakakmu begitu baik. Bagaimana mungkin dia punya adik sepertimu? Xiuning, katakan padaku bagaimana dia harus ditangani. Kami orang desa tidak mengerti prinsip-prinsip besar. Kami hanya tahu bahwa ular berbisa tidak akan, karena kamu memperlakukannya dengan baik. Berhenti menggigitmu. Kirim dia ke kantor polisi. Baiklah. Kakak ipar, aku mohon padamu. Aku sudah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Orang macam apa aku ini? Apakah kamu tidak tahu? Aku tahu betul. Sebelumnya aku menutup mata demi kakakmu, sehingga aku tidak menuntutmu. Lihat apa yang telah kau lakukan sekarang. Bawa dia pergi.
Jangan injak rumah keluarga Jiangku lagi. Yan, tolong aku. Mohonkan pada kakak ipar. Bibi, kau sungguh telah mengecewakanku terlalu dalam. Aku sangat mempercayaimu. Selama bertahun-tahun, aku selalu menganggapmu sebagai pengganti ibuku. Aku tidak pernah menyangka kau akan membuatku jijik sebegitu rupa. Kamu menyalahkanku. Kamu benar-benar demi wanita tua dari desa ini. Ini semua salahku. Bagaimana mungkin orang tercela seperti dia? Atas dasar apa kamu membandingkan dirimu denganku? Selama bertahun-tahun, aku selalu berada di sisimu, membantumu merawat Yan. Tapi sejak kamu memiliki wanita murahan ini, kamu langsung menendangku pergi. Sekarang bahkan Yan membenciku karena dia. Mereka membencimu karena niatmu jahat. Niatku jahat. Apakah niatmu murni kalau begitu? Apakah kamu berani mengatakan kamu tidak mencoba merebut aset keluarga Jiang? Tidak mendambakan status keluarga Jiang yang paling mulia di Rongcheng. Tidak semua orang serakah sepertimu. Apa yang terjadi padamu hari ini sepenuhnya adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Aku pantas mendapatkan ini. Mengapa? Kalian semua bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, tapi aku yang pantas mendapatkan ini. Mengapa? Mengapa kamu bisa menjadi istri orang terkaya? Mengapa dia bisa menikahimu? Aku menolak untuk menerima ini. Dia gila. Bawa dia keluar. Li Xiuning tak pernah maafkanmu bahkan dalam kematian. Ibu, aku melakukan kesalahan sebelumnya. Bisakah ibu memaafkanku? Apakah ibu masih marah padaku? Aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Apa yang kamu lakukan? Berhenti melakukan itu. Ibu, ini aku yang tidak bisa membedakan orang baik dari orang jahat. Jika ibu tidak memaafkanku, aku tidak akan berhenti. Ini semua salahku. Hentikan. Jiang Yan. Ibumu butuh istirahat. Apa yang kau lakukan sekarang? Ayah. Aku hanya ingin ibu memaafkanku. Aku terlalu mudah diprovokasi oleh orang jahat. Aku benar-benar menyesalinya. Bahkan jika kau memohon ampun, bisakah kau menggunakan cara yang begitu intens? Aku benar-benar memanjakanmu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Segera pulang dan merenung. Jika perenunganmu tidak tuntas selama 1 hari, tak diizinkan tinggalkan rumah sehari. Ya, aku akan kembali sekarang. Yuan Shu. Sun Haoyang, mengapa itu kamu? Ibu, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Hari ini, ayah ibu datang ke kuil berdoa. Mereka pasti lelah mendaki gunung. Kuharap mereka suka camilan yang kubuat. Ibu dalam bahaya. Sun Haoyang, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Lepaskan aku segera. Lepaskan aku. Jangan gugup. Aku hanya di sini untuk menemuimu dan berbincang. Sejak hari kita berdua memutuskan hubungan ibu anak kita, kamu dan aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan satu sama lain. Kamu bukan lagi anakku. Oleh karena itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mewarisi aset keluarga Jiang. Hentikan. Lepaskan ibuku. Siapa kamu? Beraninya kamu merusak bisnisku. Apa kamu percaya? Aku akan membunuhmu. Apakah mata sialanmu buta? Kau bahkan tidak mengenaliku. Biar ku beritahu. Ayahku adalah orang terkaya di Rongcheng. Jin Yuan Shou. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Yan, mengapa kamu di sini? Ibu, jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu adalah
kakak perempuan yang hilang saat dia masih kecil. Berhentilah mencoba mengklaim hubungan denganku. Yan Yan, bagaimana kabarmu? Cepat bangun. Yan Yan, ibu, apakah kamu terluka dimanapun? Apakah kepalamu masih sakit? Ibu, aku baik-baik saja. Yan Yan salah sebelumnya. Selama sebulan terakhir, aku telah The film merenungkan was diriku. translated and Aku narrated akan by mendengarkanmu M mulai Media. sekarang. Tolong maafkan Yan Yan. Ya. Anak bodoh. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku hanya sesaat tidak tahu bagaimana berinteraksi denganmu. Ibu, Kalian berdua, berhentilah memainkan permainan kasih sayang ibu anak ini. Ketua Jian, perusahaan saat ini. Semuanya normal. Jiang Yuanshan dan pihaknya. Tidak ada tindakan saat ini. Ketua Jiang ini buruk. Nyonya hilang. Gawat Xiuning. Cepat pergi periksa rekaman pengawasan. Ya, Sun Haoyang. Apa kau gila? Apa yang akan kau lakukan? apa yang aku lakukan? Tentu saja aku akan menjadi generasi kedua yang super kaya. Aku membenci. Kau tidak pantas. Sebaiknya kau segera lepaskan kami. Biarkan kami pergi. Kalian semua diam. Berhenti. Tangkap dia. Ya, Ayah datang untuk menyelamatkan kita. Ayah. Yuan Shu. Sekarang sudah baik-baik saja. Sun Haoyang. Terakhir kali Xiuning memohon padaku. Dan itulah mengapa aku melepaskanmu. Hari ini kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Mencoba mencelakai ibu kandung dan adikmu sendiri. Kau benar-benar gila. Kirim dia ke kantor polisi. Biarkan dia menerima hukuman setimpal. hei Ketua Jian. Aku juga putramu. Aku tidak punya anak. Yang tak tahu berterima kasih bawa pergi. Saya mengerti. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Paman. Paman selamatkan aku. Kau berani menangkapku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah putra mahkota. Grup Jian. Siapa kau? Beraninya kau menghentikanku. Kenapa kau di sini? Adikku tersayang, bukankah kau sudah tahu bahwa aku sudah kembali? Apa yang perlu dikejutkan? Apa yang kau lakukan di sini? The film Adikku was tersayang. translated and Setelah narrated bertahun-tahun by M ini. Media. Apa yang ingin aku lakukan? Bukankah kau masih tahu? Hari ini, aku akan mengambil kembali grup Jiang yang semula milikku. Kenapa kau bilang grup Jian? Milikmu. Hanya karena hari ini, kau tidak akan keluar dari ruangan ini. Dan kau tidak akan menyuruhnya berhenti. Jika ini terus berlanjut, seseorang akan mati. Melukai ipar perempuanku. Apa yang akan kita lakukan? Asisten Song berhenti. Jawab. Halo. Apa yang kau katakan? Melihat situasi ini, biar ku tabak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau diusir dari Dewan Direksi. Bukankah begitu? Kau melakukannya. Kalau tidak, mengapa aku harus kembali? Tidakkah kau sangat penasaran? Baru saja kau jelas-jelas mengadakan rapat daring darurat. Namun mengapa tidak ada berita sama sekali? Kenapa? Itu karena mereka semua telah dikendalikan olehku. Ini juga termasuk orang yang kau kirim memata-mataiku. Ketua Jiang di sini ingin mengadakan konferensi video dengan kita.
Apa yang kau lakukan? Jika kalian semua masih ingin tetap berada di grup Jian, maka kalian harus melakukan apa yang aku katakan. Ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Apakah kau tahu mengapa? Itu karena 3 pemegang saham utama yang selalu mendukungmu. Kini mereka beralih mendukungku. Apakah kau tahu mengapa demikian? Kenapa? Kita harus berterima kasih dengan pantas kepada tunanganmu. Jika bukan karena kau terus-menerus bersikeras untuk menikahi wanita desa yang tua dan jelek seperti dia, dan menetapkan anak dalam kandungannya sebagai pewaris baru. Lalu bagaimana mungkin hal baik seperti itu bisa jatuh kepadaku? Yuan Shu, aku minta maaf. Aku membuatmu kesulitan. Aku tidak akan melanjutkan pernikahan ini. Rongqing tidak pernah menjadi tempat di mana aku seharusnya tinggal. Kau beritahu ketiga pemegang saham utama itu, aku akan kembali ke pedesaan. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Mulai sekarang aku akan fokus bertani di pedesaan. Aku akan membesarkan anak kita dengan baik. Selama aku pergi, mereka pasti akan mendukungmu lagi. Ibu, kau akan kembali ke pedesaan. Aku akan ikut denganmu selama bertahun-tahun. Aku belum pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Aku akhirnya menemukanmu setelah berusaha keras. Kemanapun kau pergi, aku akan tetap di sisimu. Yan Yan. Jika kau ingin kembali, kembalilah. Aku jelas tidak akan kembali ke tempat yang miskin dan bobrok itu. Begitu kalian semua pergi, aku satu-satunya pewaris akan menjadi grup Jian. Aku akan mengambil kembali milikku. Kau pikir kau ini siapa? Paman. Kau berjanji padaku, selama aku membantumu, kau bilang aku akan menjadi pewaris. Apakah kau bodoh? Seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya juga ingin mewarisi aset keluarga Jiang senilai puluhan miliar. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Di keluarga Jiang kau hanyalah seekor anjing. Jiang Yuanshan, kau orang jahat. Kau yang menyuruhku menculik Li Xiuning. Kau yang mengatakannya. Mengapa kau melanggar janjimu? Kau yang mendekatiku saat itu. Dengarkan baik-baik. Apakah ada orang yang menepati janji dengan seekor binatang? Bawa dia pergi. Cari lubang dan ikat dia di sana. Biarkan dia dengan damai. Tetap di sana. Ibu. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku, Ibu. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Ayah. Kau tahu kau salah sekarang. Apa gunanya itu? Kau. Xiuning, kau dan Yan Yan tidak perlu pergi kemana-mana. Keluarga kita berempat akan bersama selamanya. Kalau begitu baiklah. Kalau begitu Film was kalian berempat harus translated menerima nasib and kalian. narrated by M Media. Kembali ke pedesaan untuk bertani. Bagaimana dengan itu? Jika memang begitu, aku bisa melepaskanmu? Oke.